Annyeonghaseyo yorobun. Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku mau jawabin beberapa pertanyaan yang udah aku kumpulin dari question box yang aku buat beberapa hari yang lalu di Instagram aku. Buat kalian yang belum follow Instagram aku, bisa langsung follow di Instagramnya di sini. Nanti akan aku taruh link Instagram aku di bawah. Jangan lupa di follow ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah cara untuk memaksimalkan belajar bahasa Korea sebelum tes topik. Kalau aku sendiri belajar bahasa Koreanya itu aku bagi ke dalam dua jenis. Yang pertama belajar bahasa Korea untuk sehari-hari dan belajar bahasa Korea untuk persiapan tes topik. Kenapa aku bedain belajarnya? Karena sebenarnya bahasa sehari-hari dengan belajar untuk persiapan tes topik itu jauh berbeda cara belajarnya. Kalau belajar bahasa sehari-hari itu biasanya aku paling belajar dengan cara nonton drama, dengerin lagu K-pop, atau nonton variety show. Tapi paling banyak itu aku belajar dari nonton variety show. Karena di variety show itu kan gak pakai skrip kan, jadi mereka lebih spontan gunain bahasa sehari-hari. Nah, untuk belajar bahasa Korea persiapan tes topik, yang pertama itu aku banyakin pembahasan soal-soal topik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian bisa ambil soal-soal topik dari tahun-tahun sebelumnya itu di website ini, nanti aku taruh linknya di bawah. Nah, jadi semakin banyak kita bahas soalnya, kita akan semakin biasa untuk bedain jenis-jenis soal yang mau kita jawab, dan tentunya juga bisa menambah kosakata juga. Yang kedua adalah pembahasan soal listening. Karena di dalam tes topik ini ada soal listening juga, jadi aku biasain bahas soal listening. Karena semakin banyak kita latihan mendengarkan, akan melatih kita lebih peka dalam mendengar soalnya. Dan yang terakhir itu, perbanyak kosakata dan grammar. Karena dalam setiap soal topik yang kita bahas, pasti ada kosakata yang kita belum tahu. Jadi sambil membahas soal, aku biasanya mencatat kosakata baru yang muncul dalam soal. Begitu juga dengan grammar yang baru aku tahu dari soalnya. Biasanya akan aku catat, aku tulis artinya, dan gimana cara penggunaan grammarnya. Nah, jadi biasanya ketiga cara ini yang pasti aku lakukan untuk memaksimalkan persiapan tes topiknya nanti. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, gimana caranya bisa mencapai nilai topik yang tinggi? Untuk pertanyaan ini nggak lain dan nggak bukan, kita pasti harus memperbanyak belajar dan pembahasan soal. Misalnya kalian udah bikin target kapan kalian mau ngambil tes topiknya. Di Indonesia sendiri, kalau aku nggak salah, ujian topik itu diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu di kisaran bulan April dan bulan Oktober. Nah, setelah kalian udah tentukan kalian mau ujian di bulan berapa, kalian bisa lebih fokus belajar dengan cara membahas soal, atau kalian bisa mengambil kelas intensif untuk topik yang bisa kalian temukan di tempat-tempat les bahasa Korea di daerah kalian. Nah, kenapa sih kelas intensif ini sangat membantu untuk meningkatkan nilai kalian? Karena di kelas intensif ini kalian bisa menemukan cara-cara cepat untuk menjawab pertanyaannya dan penjelasan di setiap jawaban benar ataupun yang salah, yang tentunya nggak bisa kalian dapetin kalau kalian belajar sendiri di rumah hanya dengan membahas-bahas soal, karena nggak ada yang bantuin kita untuk menjelaskan kenapa jawaban kita benar atau kenapa jawaban kita salah. Tapi kalau mau ngambil kelas intensif, kadang kita nggak punya waktu untuk datang ke kelasnya. Nah, aku punya cara lain yang bisa kalian lakukan selain ikut kelas intensif untuk topik, yaitu dengan menggunakan aplikasi Funpic. Karena di dalam setiap soalnya terdapat penjelasan di setiap jawabannya. Jadi kalian bisa tahu kenapa jawaban kalian bisa benar dan kenapa jawaban kalian bisa salah. Saat belajar di Funpic juga menggunakan waktu dalam menjawab soalnya. Jadi kalian bisa juga latihan times managementnya kalian untuk jauh lebih baik lagi. Jadi nantinya kalian bisa menjawab soal jauh lebih banyak dan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Selain itu, aplikasi ini bisa kalian akses di mana aja dan kapan aja. Jadi kalian bisa atur kapan kalian mau belajar sesuai dengan jadwal kegiatan lainnya yang kalian punya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Udah download aplikasinya, udah login juga, tapi belum dipakai aplikasinya sampai tanggal topiknya. Bisa start dari awal lagi nggak ya? Nah, enaknya di aplikasi Funpic ada fitur penghitung mundur sampai ke tanggal ujian yang sesungguhnya. Karena ujian topik yang sebentar lagi akan berlangsung tinggal beberapa minggu lagi,
tentu kita pasti kurang persiapan untuk tes yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Tapi kalian gak usah khawatir, karena setelah tes topik yang akan dilaksanakan bulan Oktober ini lewat, kalian bisa atur ulang target ujian kalian ke April tahun depan dengan cara buka bagian Sihom Kaji. Nanti di bagian tanggal, bulan, dan tahunnya akan diupdate, jadi kalian bisa mengatur ulang menuju jadwal tes topik yang selanjutnya dan bisa mempersiapkan diri kalian lebih baik lagi. Jadi segitu dulu, mungkin jawabin beberapa pertanyaan yang teman-teman Instagram tanyain ke aku. Untuk info selanjutnya atau ada yang kalian masih bingung, kalian bisa langsung DM aja Instagram aku, nanti akan aku bantu jawab sebisa aku. Kalian bisa langsung download aplikasinya yang tersedia di App Store atau di Google Play Store. Jangan lupa untuk pakai kupon kode aku temansion39 untuk dapetin ekstra 10.000 Yopjon. Jadi segitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!